Hai semuanya, selamat datang di podcast perdana kami. Kami dari Fakultas Psikologi Mercu Buana. Sebelumnya perkenalkan, aku Tika Rahmi. Di sini aku bakalan memandu podcast kali ini untuk membahas lebih jauh tentang virus yang saat ini banyak sekali diperbincangkan, yaitu COVID-19. Di sini aku nggak sendiri, karena aku ditemenin sama 3 teman aku loh. Ada Tasya Salsabila Kirana, Nabila Nur Aini, dan Jasmine Faraya. Mereka bakalan jelasin lebih jauh tentang COVID-19 itu apa, bagaimana cara pencegahannya, dan terakhir nanti mereka bakalan kasih tips nih buat teman-teman supaya nggak bosen selama di rumah aja. Yuk langsung aja. Oke, sebelum kita bahas lebih jauh, gimana sih awal mula penyebaran COVID-19 itu sendiri? Virus corona yang pertama kali muncul dan menyebar ke manusia berasal dari kota Wuhan di Cina pada akhir Desember 2019. Setelah ditelusuri, ternyata beberapa orang yang terinfeksi memiliki riwayat yang sama, yaitu mengunjungi pasar basah, makanan laut, dan hewan lokal di Wuhan. Dilansir dari The New York Times, pasar kemudian ditutup dan disterilkan, sehingga hampir tidak mungkin untuk menyelidiki hewan mana yang mungkin merupakan asal mula yang tepat. Kelelawar dianggap sebagai sumber yang memungkinkan karena mereka telah berevolusi untuk hidup berdampingan dengan banyak virus, dan mereka ditemukan sebagai titik awal SARS. Ada juga kemungkinan bahwa kelelawar menularkan virus ke hewan peralihan seperti terenggiling yang dikonsumsi sebagai makanan di beberapa bagian Cina, dan mungkin kemudian menularkan virus ke manusia. Sebuah penelitian menyebutkan bahwa virus ini memiliki urutan sekuens genetik yang mirip 88% dengan virus corona dari kelelawar. Hal itu menjadi dugaan sementara dari mana virus corona itu muncul. Nah, gimana sih cara kita tahu kalau kita mengidap COVID-19 ini? Dikutip dari CNBC Indonesia yang dilansir dalam situs Kementerian Kesehatan, ada beberapa ciri-ciri terkena virus corona dan gejalanya pada manusia. Yang pertama demam, kedua batuk dan pilek, ketiga gangguan pernapasan, keempat sakit tenggorokan, kelima letih dan lesu. Ada sekitar 99% pasien mengalami suhu tinggi, sedangkan setengahnya mengalami kelelahan dan batuk kering. Beberapa orang juga mengalami nyeri otot dan sulit bernapas. Pada kasus yang lebih parah, gejala virus corona ini akan menyebabkan infeksi paru-paru, gagal ginjal, sindrom pernapasan akut, hingga kematian. Di sini kan masih banyak yang belum tahu tentang membedakan gejala COVID-19 dengan influenza. Bisa dijelasin sedikit gak sih perbedaannya itu apa? Dikutip dari detik.com yang dilansir dari laman resmi WHO, Direktur Umum WHO, Dr. Tedros Adhanom menyampaikan perbandingan antara COVID-19 dengan influenza. Di antaranya, perbedaan pertama, COVID-19 memang menular, namun tidak seefektif influenza. Orang yang terinfeksi influenza namun belum sakit bisa menjadi penular virus. Namun orang yang terinfeksi COVID-19 tidak demikian. Ada kalanya korban COVID-19 juga tidak menunjukkan gejala mencolok seperti influenza. Perbedaan kedua, COVID-19 mengakibatkan lebih banyak penyakit parah ketimbang influenza musiman. Orang-orang saat ini sudah punya kekebalan tubuh terhadap influenza. Namun COVID-19 adalah hal baru bagi tubuh penduduk bumi. Penduduk dunia masih rentan terhadap corona jenis baru itu. Secara global, sekitar 3,4% kasus COVID-19 yang dilaporkan berakhir dengan kematian. Sebagai perbandingan, flu musiman secara umum membunuh kurang dari 1% dari orang yang terinfeksi. Perbedaan ketiga, vaksin dan obat flu musiman sudah ditemukan, namun vaksin dan obat corona belum ditemukan. Kini, percobaan penyembuhan corona tengah dilakukan. Sudah ada lebih dari 20 vaksin yang sedang dalam taraf pengembangan. Perbedaan keempat, dunia belum berbicara tentang penanggulangan flu musiman, namun dunia berbicara soal penanggulangan COVID-19. Otoritas kesehatan di berbagai negara tidak melakukan pelacakan penularan flu. Namun untuk menyikapi COVID-19, negara perlu melakukan pelacakan kontak terhadap orang korban corona, karena itu dapat mencegah penularan lebih lanjut dan menyelamatkan nyawa. Karena perbedaan-perbedaan di atas, maka kita tidak bisa memperlakukan COVID-19 seperti memperlakukan flu. Jadi, bagaimana cara kita untuk mencegah penularan COVID-19 ini? Virus corona telah dideklarasikan oleh WHO sebagai penyakit menular dan berbahaya. Oleh karena itu, pencegahan sejak dini perlu dilakukan. Yang pertama, virus corona dapat menempel pada suatu objek dalam waktu 24 jam. Untuk membersihkannya, teman-teman dapat mencucinya dengan sabun,
agar virus mati dan mencegah penyebaran. Yang kedua, hindari menyentuh area wajah. Tangan menyentuh banyak sekali permukaan, sehingga memungkinkan virus menempel. Jika tangan teman-teman kotor, kemudian teman-teman menyentuh area mata, mulut, hidung, atau bagian tubuh yang memiliki kelenjar, maka potensi terinfeksi virus juga semakin besar. Yang ketiga, daya tahan tubuh harus fit dengan cara menerapkan hidup sehat, tidur yang cukup, makan sayur dan buah. Kita tahu bahwa buah itu mengandung vitamin C, ada antioksidannya, ada unsur seratnya, ada unsur airnya. Jadi ini udah komplit untuk menjaga tubuh tetap fit. Yang keempat, jangan lupa melakukan olahraga secara teratur agar imun kita semakin kuat untuk menghadapi virus. Seperti yang aku bilang di awal, kasih tips dong buat semuanya supaya nggak bosen dan tetap produktif walau di rumah aja. Dengan mewabahnya virus corona, masyarakat sudah mulai menerapkan social distancing dengan berdiam diri di rumah. Hal ini dilakukan setidaknya hingga virus mereda. Namun jangan khawatir, selain kerja, belajar, nonton TV, atau main game, ada beberapa hal seru yang bisa kalian lakukan untuk mengisi waktu di rumah. Kalian suka ngumpul-ngumpul? Siapa bilang gak bisa? Teknologi sudah canggih. Dengan memanfaatkan video conference, kalian tetap bisa ngobrol tanpa ketemuan. Karantina diri juga memberikan kesempatan kepada kita untuk belajar hal-hal baru. Misalnya belajar memasak, belajar alat musik, maupun belajar bahasa baru dari buku atau media online. Wajar kok jika kamu merasa stres dengan kondisi saat ini. Untuk mengurangi kepanikan, coba lakukanlah kegiatan mengelola emosi seperti mental healing dengan melakukan meditasi atau berbanyak ibadah. Atau bisa juga melakukan kegiatan relaksasi seperti berkebun atau menggambar yang dipercaya mengurangi tingkat stres. Nah, gimana nih? Kalian udah punya ide baru kan harus ngapain walaupun di rumah? Yuk jaga kesehatan kita dan orang lain dengan di rumah aja. Oke, sekian dari podcast kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan kata. Terima kasih sudah meluangkan waktu mendengarkan podcast kami. Sampai bertemu di podcast selanjutnya. Bye-bye.